Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Solo Tengah dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di program Solusi Menuju Sehat atau SMS, program yang memberikan informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan kali ini pemirsa bersama saya Krisna Detokau. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita akan bersama menyimak satu topik pembahasan, yaitu tentunya adalah masalah kesehatan. Dan topik yang kita angkat pada SMS kali ini yaitu gangguan kecemasan. Kita tahu bersama pemirsa atau informasi untuk pemirsa bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki yang alami di dalam dirinya adalah perasaan takut atau cemas, di mana perasaan takut atau cemas ini merupakan respon emosi dari tubuh terhadap sesuatu hal atau sesuatu tantangan yang akan atau sesudah terjadi, dan dikatakan normal pemirsa untuk perasaan takut atau cemas ini yaitu bersifat sementara. Tapi beda kasusnya jika perasaan takut atau cemas ini berlarut-larut atau terbilang terus-menerus dialami oleh seseorang tersebut dan dapat diindikasikan bahwa seseorang tersebut mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Dan adapun gejala secara fisik yang kita lihat dari penderita gangguan kecemasan adalah gelisah atau tidak tenang sehingga memang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dan tentunya pemirsa ada gejala-gejala lain dari gangguan kecemasan ini. Oleh karena itu di SMS kali ini pemirsa kita akan bersama mengetahui apa saja yang menjadi tanda gejala, faktor risiko, pencegahan sampai pada pengobatan dari gangguan kecemasan ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa dulu pemirsa, ada Dr. Banu Katgada Kalinggamurda, spesialis kedokteran jiwa. Dokter, terima kasih sudah hadir di studio. Apa kabarnya, sama-sama. dokter? Luar biasa, Mbak Luar Krisna. biasa ya. Ini pertama kalinya mungkin di sini? Benar, ini pertama kali saya diundang oleh TVRI Sulawesi Tengah untuk ngisi acara di SMS. Kami ucapkan selamat datang begitu, Oke, dokter ya. makasih. Dan pemirsa, Dokter Banu ini bertugas di RSUD Torabelo Kabupaten Sigi dan juga di RSU Sis Al Jufri. Dan nanti di tengah-tengah obrolan kami bersama juga dengan Dokter Banu, pemirsa silahkan kami akan membuka line telepon untuk Anda dapat berkonsultasi dengan Dokter Banu secara langsung di 0451 452 414 atau di 0817 452 414. Dokter Banu, Ya, berbicara mengenai gangguan kecemasan, tentunya ada sebagian masyarakat mengalami ini bahkan sampai berkelanjutan, bahkan lama sekali. Saya melihat ada satu negara begitu dokter, ternyata memang dicap bahwa negara ini memiliki tingkat stres, masyarakatnya memiliki tingkat stres yang begitu tinggi. Dan pada akhirnya satu jalan keluar yang mereka lakukan karena sudah berlarut-larut dengan tekanan yang begitu luar biasa di negara tersebut adalah sampai bunuh diri, seperti itu. Apakah memang mereka awalnya itu gangguan kecemasan mereka alami atau seperti apa, dokter? benar. Kalau kita bicara mengenai hal itu yang tadi Mbak Krisna tanyakan, itu kita nggak bisa lepas dari namanya stres, cemas, dan depresi ya. Karena itu satu serupa tapi tak sama dan saling berhubungan. Mungkin saya boleh sambil lihat slide. Betul ya. Dan juga nanti dokter, apa saja sih apa itu gangguan kecemasan dari segi medis? Kita juga pengen tahu secara detail. Baik. Ya. Jadi pertama kita ngomongin stres dulu ya. Ya, di sini ya. Stres itu biasanya dia di jangka pendek ya. Jadi stres itu merupakan reaksi tubuh terhadap ancaman. Iya. Jadi setiap orang kalau ada ancaman tertentu pasti stres. Nah, tapi stres ini nggak semuanya tuh jelek. Stres itu nanti bisa menjadi eustress yang jadi baik, ataupun jadi stres yang nantinya jatuhnya ke distress. Nah, itu yang bahaya tuh. Oke. Kalau yang sudah jadinya distress, nanti saya kasih contoh ya. Iya. Nah, kalau anxiety atau kecemasan ini berlangsungnya lama. Cemas itu apa sih, Dok? Cemas tuh reaksi tubuh terhadap si stres tadi. Kalau kita bisa menanggulangi stres dengan baik, jadinya eustress yang tadi saya bilang. Iya. Tapi kalau kita nggak bisa nanggulangin stresnya, jadinya distress. Boleh di slide selanjutnya mungkin? Silakan, teman-teman. Iya. Nah, di sini ada eustress sama distress. Yang sebelah sini tuh distress tuh, bukan stres, aduh ya, distress ya. Distress. Nah, jadi kita lihat yang di eustress itu berwarna kan gambarnya kan. Berarti orang tersebut berhasil melampaui stresor tadi. Contohnya gini, ini orang lagi kerja di kantor nih, terus misalkan dipanggil atasannya, dimarahin, kamu ini gini, kerjaan gak becus, ini. Nah, ada dua kemungkinan orang tersebut akan berusaha memperbaiki kerjanya, otomatis performanya akan lebih bagus, jadinya eustress. Oh yaudah, aku harus berusaha nih, aku harus membuktikan nih, aku bisa kok, jadinya eustress. Baik. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa dimarahin atasannya, down.
stres, nggak mau ngapa-ngapain, Kepikiran terus, sakit hati dan lain sebagainya. Iya. Jatuhnya ke distress. Oke, baik. Nah, inilah yang nanti bahaya nih. Jadi ingat, stres tuh nggak selamanya tuh jelek. Justru dengan adanya stres, kita bisa meningkatkan performa kita dan kemampuan kita. Coba bayangkan kalau kita tetap berada di comfort zone kita, di zona nyaman kita, nggak pernah ada stres, kita nggak bakal bisa naik dong. Itu aja terus. Tadi contohnya dimarahin atasan karena kinerjanya nggak bagus. Iya. Kalau dia tadi bilang bersemangat dan memperbaiki diri, otomatis dia masalahnya selesai, otomatis kemampuan performanya juga akan lebih baik. Nah, itulah fungsi utama dari stres tuh ya tadi tuh, diharapkannya tuh setiap orang tuh mampu mengubah stres yang datang ke kita itu menjadi eustress, bukan jadi distress yang bahaya. Contohnya gini, sebelum ini kita juga bahas, setelah stres kita bahas cemas. Iya. Dok, cemas itu normal nggak sih? Pasti ada Pertanyaan gitu seperti ya? itu, ya. Cemas itu normal. Cemas itu merupakan salah satu bentuk emosi, sama kayak kita marah, kita sedih, kita seneng, itu emosi. Sama cemas itu emosi sama. Iya. Normal nggak? Normal. Kecuali kalau cemasnya itu sudah berlarut-larut sampai parah banget, senengnya berlarut-larut sampai parah banget, itu juga hati-hati loh, itu juga nggak normal. Iya. Marah-marah berlarut-larut, marah-marah senggol bacok, itu nggak normal juga. Oke. Kemudian apa? Sedih normal dong, ditinggal orang tua, meninggal, maaf ya, itu juga sedih. Tapi kalau berlarut-larut sampai dia menyakiti diri sendiri, nggak mau makan dan sebagainya, itu sudah nggak normal juga. Baik. Cemas juga sama tadi seperti saya bilang. Nah, boleh di slide selanjutnya mungkin? Silakan. Bisa diperlihat. Ini gambarnya agak lebih susah, boleh di bawahnya aja yang selanjutnya. Nah, ini sama mirip kayak tadi, tapi ini lebih gampang. Contohnya tadi gini, saya kan bilang kalau kita stres bisa menaikkan performa kita. Contohnya gini deh, kalau mau ujian, cemas nggak? Cemas lah. Cemas ya? Nah, kalau kita mau ujian cemas, otomatis kita pasti apa? Ujian nih, cemas. Belajar dong. Kalau kecuali kalau misalkan mau ujian nggak cemas, jadinya nanti di sini nih, understimulated. Oke. Udah cemas, nggak usah belajar, aku juga udah bisa gitu kan. Ya udah, oke, hasilnya bagus. Di sini semakin kesini semakin cemas, semakin kesini performanya bagus. Misalkan kayak tadi lagi belajar, aku nggak usah belajar, aku juga udah bisa. Mungkin cuma hanya di sini aja. Baik. Di understimulated. Understimulated. Oke. Ya. Performanya sampai mana sih? Performanya sampai warna hijau. Naik kan? Ya oke, naik. Oke. Tapi bayangkan kalau kita mau ujian, cemas nih. Aduh, aku belajar giat. Nanti masuknya warna kuning, eustress. Otomatis performanya atau hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau mau ujian, cemasnya parah banget sampai sini, yang sampai deg-degan banget, sampai nggak bisa mikir, sampai kadang-kadang kayak belajar aku juga percuma, pasti nggak bakal lulus. Udah deh, ini stres, jadinya malah jatuhnya ke distress. Baik. Hasilnya pasti performanya buruk. Itulah yang tadi saya bilang, stresor itu tidak semuanya tuh jelek. Karena dengan stresor tuh kita bisa meningkatkan performa kita bisa memperbaiki kemampuan kita dan lain sebagainya. Asalkan kita bisa membuat stresor tersebut menjadi eustress. Jangan sampai jatuh ke distress. Nah, itulah yang nanti bisa kita sebagai manusia tuh bisa kok belajar itu semua. Baik. Gitu, Berarti baik eustress dan juga distress itu mempengaruhi performa itu sendiri ya, dokter. Benar. Ya, yang seperti dokter katakan. Baik, kalau misalnya seseorang ini dari levelnya stres dulu, kemudian dia mengarah ke gangguan kecemasan, sudah pada daerah itu, apa fase yang dia lewati, dokter? Dari stres ini kemudian ke gangguan kecemasan. Benar. Pastinya apakah ada penyebabnya pasti? Seperti itu. Apa penyebabnya biasa orang sudah pada level di gangguan kecemasan, dari stres kemudian ke gangguan kecemasan? Nah, tadi saya bilang stresor, adanya stres, dari stres dia tidak bisa menanggulangi, jadinya bukan eustress tapi jadi distress. Iya. Distress ini kalau waktunya berlangsung penuh atau lama akan bisa masuk ke gangguan cemas. Nah, gangguan cemas tuh core-nya atau intinya tuh ada 3. Ada ketegangan motorik, hiperaktivitas otonom, sama kewaspadaan berlebih. Ketegangan motorik ini contohnya jadi gemetar terus, ototnya tegang, karena kalau cemas kan tegang semuanya kan, nanti gampang mudah lelah jatuhnya. Baik. Kemudian kalau hiperaktivitas otonom, kepalanya geliyeng-geliyeng, mulutnya kering, nafasnya sesek, kemudian jantungnya berdebar-debar, kemudian mungkin mual-mual, kemudian sering buang air kecil. Makanya jangan heran kadang-kadang dia sudah berobat di dokter internis ya, penyakit dalam nih, sakit mah,
lama, padahal dicek semuanya udah oke nih, tapi kok mahnya masih nggak sembuh-sembuh nih. Nah, biasa nanti internis curiga nih, wah jangan-jangan ini ada kecemasan nih. Iya. Makanya biasanya ntar dari internis atau dokter penyakit dalam itu dikonsulkan ke kedokteran jiwa nanti. Berarti itu gejalanya ya? Takutnya antara kecemasan yang terjadi dan gejala yang ditimbulkan oleh pasien itu merupakan penyebabnya dari cemasnya. Jadi biasanya nanti yang merawat pasien tersebut ada dokter internis sama dokter kedokteran jiwa. Itu salah satunya. Yang ketiga tadi adalah kewaspadaan berlebih. Biasanya orang cemas itu gampang kaget, kemudian susah tidur, kemudian konsentrasinya buyar. Iya. Konsentrasi pasti buyar, nggak bisa mikir, gampang lupa, mungkin jadi linglung dan sebagainya. Itu kalau sudah parah seperti itu. Nah, itulah yang nanti dikatakan orang tersebut mengalami gangguan kecemasan. Nah, tapi gangguan kecemasan tuh bukan cuman sedikit doang ya, tapi macamnya banyak banget. Mungkin ada di slide-nya mungkin? Silakan langsung ditampilkan teman-teman. Nah, gangguan cemas yang paling sering, ini nggak cuma 5 doang Ini sih. jenis-jenisnya ya? Jenis-jenisnya, tapi Tipe-tipenya. sebenarnya banyak banget. Baik. Cuman yang Sering. paling sering itu ini. Yang pertama GAD atau gangguan cemas menyeluruh. Ini ciri-cirinya free floating. Jadi pasiennya tuh cemasnya tuh terus-terusan, Baik. berlangsungnya beberapa bulan. Kalau itu di SM5 itu bilangnya 6 bulan minimal. Pasien tersebut mengalami kecemasan terus-terus, free floating. Free floating tuh ibaratnya nanti mikirnya tuh macam-macam, kayak mikir masa depan yang nanti gimana, masa depannya nanti suram gimana, kemudian aduh jangan-jangan ntar bapak kok belum pulang, jangan-jangan bapak tuh di tengah ada apa-apa terjadi sama dia. Jadi mencemaskan segala hal. Ibaratnya dia tuh kalau gelas diisi air, cemasnya dia tuh di tengah-tengah. Baik. Cemasnya tuh masih di tengah-tengah. Itu yang namanya generalized anxiety disorder atau Baik. gangguan cemas menyeluruh. Kalau untuk GAD ini sendiri atau generalized anxiety disorder ini sendiri, kondisi yang dokter biasa ya tangani atau terlihat dari penderita ini atau pasien ini seperti apa dokter kondisinya dia? Datang mukanya afeknya cemas. Oke. Itu kayak orang kelelahan, capek. Terus biasanya bisa nggak sampai kerja. Misalkan dia guru itu bisa sampai nggak ngajar, nggak masuk sekolah, nggak masuk ngajar. Jadi dia tuh sampai mengganggu kegiatan sehari-hari biasanya. Baik. Udah sampai segitunya. Mukanya tuh antara cemas, capek karena boboknya kan terganggu, tidurnya terganggu. Jadi sampai segitunya. Mukanya cemas tapi ada sedikit kayak orang kecapean. Tadi saya bilang cemas ada mudah letih. Mudah letih. Karena gangguan tidur juga tadi. Itu sebabnya semuanya mukanya langsung kayak gitu. Jadi datang tuh biasanya seperti itu. Dan ada biasa sampai tadi tuh, dok saya biasa sampai sekarang ini sampai nggak kerja loh dok. Gimana dok? Tambah cemas lagi. Apalagi kalau dia tulang punggung keluarga. Tapi dokter, dengan orang yang mengalami GAD ini sendiri, secara fisik dia seperti orang normal lainnya atau bagaimana? Fisik masih orang normal, cuman itu tadi mood affect-nya kelihatan banget. Perilakunya mungkin? Perilaku masih sama kayak orang biasa, tapi itu tadi kadang-kadang irritable atau gampang marah. Dia nyambung kalau kita ajak bicara? Nyambung. Oke, baik. Nyambung, tapi kita mungkin kalau ngajak ngomong orang ini, aduh ini orang kenapa kok cemas banget sih? Kadang-kadang mungkin kita bagi orang kita yang normal yang tidak merasakan apa yang dia rasakan tuh kayak yang harusnya kan nggak perlu cemas ya kayak gitu ya, namanya orang itu kan biasa aja ya? gitu. Nah itu yang harusnya, nah itulah bagi orang-orang atau keluarga yang punya GAD itu kita nggak boleh gitu, kita harus empati. Karena orang-orang yang seperti itu memang mungkin karena kita tidak merasakan, jadi makanya itu kita harus empati. Dan jangan sekali-kali judging atau ngecap orang ini, kamu tuh lemah, tidak bersyukur, agama kamu kurang kuat gitu. Kadang-kadang kan kalau udah ada penyakit jiwa tuh larinya ke arah situ ya nanti iya. Itu kalau bisa untuk apabila kita berbicara dengan orang-orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan, sebisa mungkin ditahan dulu lah untuk ngomong gitu, karena orang-orang dengan gangguan kejiwaan kan masih tetap bisa ngerasain, terutama pakai orang-orang seperti ini. Tapi tambah stres lagi nanti. Iya. Gitu, mungkin nggak bersyukur. Gitu, itu yang pertama. Next, ya yang pertama. Yang kedua OCD, mungkin di Gen Z ini sering banget dengar istilah ini ya. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ya. Ini apa sih dok? Ini dari dua kata ya, obsesif. Obsesif itu adalah pikiran yang berulang. Baik. Kompulsif itu adalah perilaku yang berulang. Ini paling gampang contohnya adalah orang yang jijian. Jadi merasa kayak apa-apa harus cuci tangan, apa-apa gitu. Nah, biasa kalau udah obsessive compulsive disorder ini, dia tuh sampai 1 jam lebih tuh, misalkan dia takut mengenai masalah berpikir bahwa tangannya kotor gitu ya. Itu nanti sampai cuci tangan tuh sampai lebih dari 1 jam satu hari. Itu sampai lebih dari 1 jam sehari. Jadi mikirnya tuh tanganku kotor. Jadi obsesifnya tangannya kotor, kompulsifnya adalah aku harus cuci tangan nih, cuci tangan.
Berapa kali sehari dia cuci tangan? Sesering mungkin? Sering, malah bahkan lebih dikatakan disorder adalah lebih dari 1 jam dia. Oh, Digabungkan loh ya, lebih dari Iya. 1 jam. Jadi kadang-kadang sampai dia itu berangkat sekolah atau kerja sampai telat karena ngurusin itu. Karena dia kalau nggak ngelakuin itu tuh nggak tenang, cemasnya nggak hilang. Tapi dia tuh ngerti, ini nggak bener nih aku nih. Aku pengen sembuh nih. tapi dia sadar ya dokter? Sadar, makanya dia ego dystonik namanya. Baik. Ego dystonik tuh ibaratnya dia itu tahu bahwa dia sadar bahwa ini nggak bener, jadi aku pengen sembuh. Itu ego dystonik. Nah ini biasanya makanya harus diobatin nih kayak gini. Baik, Soalnya baik. kasihan banget nanti bisa mengganggu pekerjaan gitu-gitu. Ganggu aktivitas dia. Bener, apalagi kalau punya pasangan, pasangannya nggak sabaran, punya pasangan yang mau pergi aja kamu harus kayak gini, bisa emosi nanti bahaya juga. Betul juga ya. Gitu. Kemudian Next, ya. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, ini biasanya disebabkan karena adanya trauma yang parah banget. Jadi hampir semua orang yang kena trauma ini tuh pasti akan mengalami PTSD. Baik. Tapi nggak semua orang ya, tapi itu traumanya memang berat banget. PTSD di sini bisa dialami dia sendiri ataupun dialami oleh orang yang ia sayang. Misalkan dia ngelihat orang kecelakaan di depan matanya, dia kan trauma tuh. Mungkin apalagi orang yang mohon maaf nggak ada basic. Mungkin kalau kita di kedokteran udah biasa lihat kadaver atau lihat kecelakaan mungkin udah biasa. Tapi bagi orang-orang tertentu yang belum pernah melihat kejadian seperti itu kan itu merupakan trauma tersendiri. Nah, kalau enggak orang tuanya atau orang yang disayang itu kecelakaan tadi itu sampai kepalanya mohon maaf bocor atau gimana, kemudian atau mungkin bencana tsunami, likuifaksi itu kan merupakan trauma yang sangat parah banget. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan post traumatic stress disorder. Nah, di sini tandanya tuh ada flashback. Jadi kadang-kadang keingat lagi flashback sama kejadian yang ia alami itu atau yang ia bayangkan itu. Baik. Flashback. Ada juga nightmare atau mimpi buruk malam hari. Kemudian re-experience, jadi kayak ngerasa kayak ngalamin lagi gitu-gitu. Terus kalau misalkan dia ngeliat kecelakaan di daerah itu ada avoidant, Iya. menghindar. Jadi aku nggak mau lewat jalan itu, soalnya waktu itu aku lihat di jalan itu tuh pernah lihat kecelakaan, jadi dia tuh menghindari ini gitu loh. Nah kayak gitu itu PTSD. Tapi PTSD ini sendiri normal juga seperti orang biasanya atau bagaimana perilakunya berbeda lagi? Kalau sudah dikatakan PTSD, sudah namanya gangguan, pasti sudah ada perbedaan. Itu tadi mungkin sampai ngurung diri di kamar, nggak mau keluar, takut. Seperti itu. Misalkan lihat kecelakaan, tergantung PTSD traumanya apa, kita harus lihat dulu. Karena lain trauma nanti gejalanya kan juga lain, tergantung Begitu dari ya? trauma apa penyebabnya. Baik. Gitu. Oke, Seperti itu. next dokter. Nah, panic disorder ini kita bahas seperti kayak GAD. Tadi GAD kan kalau kita kasih gelas airnya isinya setengah. Berarti ya so-so lah ya panik cemasnya segitu. Kalau panic disorder ini gelasnya tuh full. Oh, Kebayang dong. Berarti Iya. otomatis antara GAD sama panic disorder lebih berat mana? ya panik. Bener, lebih berat panik. Panik ini ciri-cirinya tuh orang itu sampai sesak nafas, kayak kecekek mau mati, jantungnya berdebar-debar deg-degan banget, lemes semuanya, akal kayak pengen duduk. Kadang-kadang terjadi derealisasi kayak melihat dunia itu kayak nggak nyata. Terus kayak ketakutan kayak mau mati. Biasanya yang panik disorder gini masuk IGD, diperiksanya ke dokter jantung, dicek jantungnya. Oh, Sering kan lihat ternyata ada di jantung, ternyata oh ini nggak apa-apa, aman semuanya ada di jantung. Atau dokter IGD pasti wah ini jangan-jangan curiganya ini panic attack nih. Nah panic attack itu serangan panik nih. iya. Dikatakan panic disorder itu apabila dia sudah ada serangan panik minimal tuh 3 kali dalam sebulan. Oh, oke. Nah itu nanti panic disorder itu kalau udah panic disorder itu tadi akan dikonsul ke kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa. Nah itu tadi nanti kalau panik kayak gini dia itu kan suka nggak sadar ya dengan kadang-kadang orang tuh gini sih kalau misalkan nanti dokternya bilang nanti kita rujuk ke psikiater ya gitu langsung mikirnya kan hah kenapa dok kan saya nggak mohon maaf saya kan bukan ODGJ saya bukan ini saya nggak gitu. gila Gitu. Memang itu masih ada stigma dari masyarakat jadi mana oh kalau ke psikiater ke psikolog itu ya pasti orang-orang yang mohon maaf ODGJ. Iya. Padahal psikiater sama psikolog itu tidak menangani yang ODGJ aja. Tapi seperti orang-orang kayak gangguan cemas, depresi, gangguan tidur, itu masuk juga ke ranah psikolog dan psikiater. Jadi itu Baik. paling itu. Baik, berarti orang yang terkena panic disorder ini atau gangguan panik, serangan panik yang secara tiba-tiba, dia seperti ketakutan seperti itu dokter? Bener, ketakutan banget ya Pak Ito. Banget ya? Banget, Apa yang mungkin membuat dia takut terlihat langsung secara spontan gitu bener. dia lakukan. Nah ini nanti mengarahnya bisa ke agorafobia. Agorafobia itu apa sih dok? Ini nggak ada di sini. Agorafobia itu dia itu kalau sudah ada serangan panik nih misalkan dia serangan panik misalkan pada saat itu di lampu merah nih.
sampai udah kayak orang mau mati sampai jatuh gitu kan ya. Nanti dia tuh sampai takut keluar rumah sendirian di tempat-tempat ramai itu, sampai dia takut. Karena dia takutnya nanti kalau aduh ntar kalau aku keluar sendirian di sini, ntar kalau nggak ada yang notice aku serangan kayak gitu, ntar yang nolong siapa, ntar kalau terjadi apa-apa ntar aku kaburnya bisa apa enggak, jadi kayak gitu. Jadi sampai kayak gitu panik ini. Dan perlu digarisbawahi kalau gangguan panik itu penyebabnya nggak diketahui ya Mbak Krisna ya. Oh, oke, baik. Jadi bukan kayak misalkan, oh aku gak ada, jadi panik ini nanti penyebabnya bingung kita. Waktu itu aku serangannya pertama panik mungkin di lampu merah hijau gitu ya, lampu lalu lintas misalnya gitu. Nanti serangan berikutnya kadang-kadang tuh pas lagi nggak apa-apa, tahu-tahu panik gitu loh. Jadi kita tuh nggak tahu penyebabnya apa. Dok, saya tuh nggak ngerti, tahu-tahu kayak gini gitu loh. Makanya orangnya sampai ketakutan, sampai mikirnya mau mati, sakit jantung kah apa gitu. Baik. Karena emang penyebabnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Dan bisa berlangsung kapan saja. Tapi tenang aja, panic disorder itu hanya berlangsung menitan aja kok, 10 menit gitu. Cuman itu tadi, karena serangannya parah banget, jadi orang mikirnya parah banget, jadi tambah paniknya tambah cemas kan. Menjadi-jadi. Bener. Kalau kita udah tahu panik itu cuma beberapa menit, kita sudah ada terapi psikoterapi sebelumnya, entah ke psikolog klinis atau ke psikiater, kita sudah latihan bahwa kita sudah mengetahui bahwa dijelaskan panik disorder itu kayak gini, cara kamu menangani pada saat panik disorder seperti ini, itu nanti akan lebih cepat rilisnya. Baik. Yang biasanya dulu mungkin 20 menit, mungkin sekarang cuma 5 menit atau cuma 2 menit atau 1 menit itu bisa diatur, itu bisa dikontrol gitu. Baik, Paling baik. itu aja. Baik, dokter. Oke, lanjut. Kita dari panik disorder kemudian ke ya Social masih teman-teman ya. anxiety disorder ya. Masih, dokter? SAD boleh. SAD. Yang tadi social anxiety disorder ya. Iya, masih di slide selanjutnya ya. Benar. Itu mirip kayak agorafobia. Cuman Iya. bedanya kalau social anxiety disorder tuh dia orangnya kalau kayak gini biasa aja. Cuman kalau dia nanti mau presentasi di depan umum itu baru nanti dia cemas. Baik. Jadi dia punya kecemasan yang berlebih pada saat dia tuh jadi attention atau jadi pusat perhatian dari orang. Oke. Baru dia merasa cemas dan takut. Itu social anxiety disorder. Hanya mendapatkan perhatian atau dilihat orang banyak begitu, hanya itu saja penyebabnya? Kayak cara paling gampang adalah presentasi di depan umum deh. Aha. Itu kok udah di depan itu langsung cemasnya parah banget. Sampai tuh. ada yang keringetan, gitu, ya? Sampai gitu. yang mau pipis-pipis itu loh, Bener, dokter. Ya. Aku tadi juga sebelum presentasi mau pipis loh tadi tuh. Biasanya aku cemas juga sih. Gitu. Normal ya, dokter ya. gitu, paling Baik. itu. Ya, masih di slide sebelumnya maksudnya tadi ya. Di 5 tipe dari gangguan kecemasan yang sudah Slide yang dijelaskan sebelumnya. oleh dokter Banu tentunya. Naik, slide-nya naik. Lagi? Iya, ini ya, Ya. social anxiety disorder. Oke, baik dokter, sudah menjelaskan ini Beberapa adalah jenis ya. beberapa jenis, tapi banyak begitu dokter bilang Yang paling katakan tadi. agak sering untuk ini. Nah, dari ke tipe-tipe yang ada seperti ini, apakah kecuali ya panik disorder yang tidak diketahui penyebabnya, penyebabnya semuanya sama atau bagaimana? Penyebabnya macam-macam. Kalau dari JAD, Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. ya, Jadi penyebab gangguan gangguan cemas itu, slide selanjutnya mungkin, ya silakan. itu bisa ada faktor genetik pertama. Faktor genetik. Kalau punya keluarga yang memang punya sering cemas dan sebagainya, itu nanti bisa nurun nanti ke anak-anaknya atau itu. Mungkin slide berikutnya mungkin bisa. Silakan. Ya, Slide selanjutnya mungkin. selanjutnya, ya. Nah, ada genetik, kemudian ada brain chemistry, itu ada namanya zat kimia atau neurotransmitter di otak. Itu juga iya. Sama kayak ada pertanyaan juga, biasa kalau cemas itu lebih sering laki-laki atau perempuan? Saya tidak bisa jawab. Ya bisa jawab ya. Kebanyakan perempuan ya. Perempuan ya. Itu kenapa sih kok perempuan bisa ini? Ternyata tuh perempuan itu memiliki lebih sensitif terhadap rendahnya kadar kortikotropik CRH dari otak kita. Jadi kalau ada hal yang sedikit low di situ tuh nanti dia tuh langsung lebih sensitif. Dan ternyata juga faktor hormonal, menstruasi dan sebagainya. Yang ketiga ini yang paling unik. Ada penelitian terbaru mengatakan bahwa pada perempuan itu terlalu banyak kompetisi. Kompetisi contohnya gini. Masalah penampilan, kecantikan. Jadi, aduh kalau misalkan nggak cantik nanti nggak pede dan sebagainya. Jadi penampilan tuh perempuan tuh agak lebih memperhatikan penampilan daripada laki-laki. Ya memang zaman sekarang juga banyak sih laki-laki yang memperhatikan penampilan karena sekarang penting ya kayak gitu. Yang kedua masalah pertemanan. Baik. Perempuan tuh amat sangat menganggap pertemanan itu suatu hal yang mungkin agak sakral ya di perempuan tuh. Jadi Circle ya. circle-nya itu nanti juga pengaruh juga ke arah situ. Baik. Environmental stress kayak misalkan tadi tempat kerja, kalau lagi sekolah mungkin teman-temannya gimana, dia di sekolah gimana, mungkin dibully atau di mana kita nggak tahu. Itu salah satu efek juga. Berarti perlakuan orang terhadap kita ya. Benar.
Itu kemudian juga drugs withdrawal misuse. Jadi kayak contohnya penggunaan stimulan atau zat-zat stimulan tertentu yang maaf ya, kalau yang kita suka kerja setengah mati kan butuh performa yang tinggi nih, jadi pakai stimulan gitu biar tenaganya kuat gitu tuh ternyata juga pengaruh juga ke kecemasan. Makanya kalau orang cemas juga sama, kafein tuh kalau bisa dikurangin, yang ada di kopi biasanya. Itu dikurangin karena dia bisa meningkatkan denyut jantung. Saraf simpatisnya lebih tinggi gitu. Baik, dokter, sepertinya perbincangan kita makin kesini makin menarik seperti itu ya, dan pemirsa juga yang menyaksikan. Namun pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Solusi Menuju Sehat masih dengan tema gangguan kecemasan dengan Dr. Banu Katgada Kalingga Murda, spesialis kedokteran jiwa. Nah, Dr. Banu, kita sudah sampai di faktor resiko seperti itu ya. Tadi kita sudah pada drug withdrawal or misuse. Nah, dan dokter sudah katakan tadi salah satunya yang menarik adalah masyarakat di Indonesia ini ada yang tidak bisa lepas dengan kopi, kafein, seperti itu ya. Namun dokter juga mengatakan bahwa harus benar-benar dikurangi begitu dokter ya. Jadi bukannya nggak boleh kopi ya. Jadi kan setiap orang tuh kan misalkan ada yang minum kopinya berapa gelas baru bisa cemas. Kalau nggak, ada yang minumnya sampai kuat banget yang jenisnya mungkin Arabica dan sebagainya yang gitu-gitu. Itu nggak cemas juga ada. Jadi intinya tadi tuh tergantung dari genetiknya. Kalau genetiknya oke sih, it's okay mau minum kopinya berapa gelas juga nggak apa-apa sih. Ada juga kan orang minum kopi juga banyak juga nggak kena mah, nggak jadi cemas. Jadi intinya kita tidak bisa menyamaratakan. Tapi kalau misalkan pasien datang ke kita dan punya kebiasaan minum kopi, jadi kita sarankan biasanya untuk dikurangi. Biasanya seperti itu. Kopi, alkohol, merokok tuh juga sama. Dikurangi lah paling nggak. Kopi, alkohol, dan merokok seperti itu ya pemirsa ya. Jadi itu yang harus diingat seperti itu yang sudah disarankan dari Dokter Banu ya untuk dikurangi begitu Dokter Banu. Ya dikurangi lah. Soalnya kalau langsung stop kayaknya agak susah. Karena ketiga zat tersebut kan punya ada adiktifnya ya. Jadi kalau langsung kecanduan stop, ya orangnya. Nah, biasa kalau langsung stop juga agak susah. Malah kalau dia langsung stop, cemasnya tambah menjadi. Gitu, karena withdrawal dari si obat-obat ini. Jadi kalau obat-obat itu tadi zat-zat tadi itu langsung di stop, itu efeknya cemas malah justru. Jadi memang harus pelan-pelan diturunkan pelan-pelan, nggak bisa langsung di stop. Baik. Oke, next gitu. Mungkin dokter, ini medical conditions. Medical condition, ini banyak banget nih. Contohnya yang paling sering adalah hipertiroid. Ya, orang yang hipertiroid itu biasanya, dok kenapa ya dokter? Berat badannya tahu-tahu tambah turun drastis, terus kurus, matanya sampai melotot atau kayak gitu, jantungnya sering berdebar-debar. Nah itu kemungkinan besar hipertiroid ada. Jadi kita harus cek dulu nih. Misalkan kita curiga, ini kok cemasnya kok kayaknya bukan cemas murni ya, kayaknya ada penyakit yang penyebabnya apa. Jadi kita cek biasanya nanti di labnya hipertiroidnya, cek untuk tiroidnya biasanya. Kemudian bisa juga karena ada penyakit jantung tertentu yang kadang-kadang bisa membuat pasien tersebut cemas. Jadi memang ada beberapa kondisi medis yang memang bisa menyebabkan cemas. Yang paling riskan adalah electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance kayak misalkan kita kurang cairan elektrolit nih, makanya kan kadang-kadang suka ada minuman-minuman elektrolit tuh ya. Karena kalau kita kaliumnya kurang, itu nanti jantungnya ngefek ke situ. Hipokalemi gitu-gitu, natriumnya mungkin terlalu kurang. Pokoknya intinya elektrolit tuh nggak boleh dikesampingkan. Kadang-kadang ada orang yang udah kayak udah kayak mau meninggal sampai yang gimana-gimana. Dikasih elektrolit aja langsung bisa normal lagi karena ternyata memang gangguannya di elektrolitnya. Gitu, makanya salah satu pencegahannya adalah diet atau makan gizi yang seimbang. Salah satunya itu selain berolahraga juga itu nanti di situ nanti. Gitu. Jadi kelima penyebab atau faktor risiko ini biasanya yang dokter hadapi dengan pasien-pasien yang ada. Benar. Ada lagi kayaknya slide berikutnya deh. Aku tambahin lagi di ciri kepribadian. Nah, ciri kepribadian tertentu ini juga sangat berpengaruh ke adanya jatuhnya gangguan cemas. Baik. Biasanya ada 3 klaster ya, klaster A, klaster B, sama klaster C. Nah, biasanya yang nanti riskan ke arah cemas itu di klaster C. Ada avoidant personality disorder. Jadi orang itu suka menghindar, merasa rendah diri, kayaknya tuh
merasa bahwa kayaknya orang-orang tuh nggak bisa nerima aku gitu loh. Padahal aku pengen sih, cuman kayaknya orang tuh nggak bisa nerima aku deh. Itu avoidant, cirinya kayak gitu. Kemudian ada obsessive compulsive personality disorder yang orangnya anankastik atau segala sesuatu harus terstruktur. Pokoknya harus terjadwal. Kalau nggak terjadwal aku nggak mau. Jadi ntar orang-orang kayak gitu tuh nanti misalkan ada jadwal yang tidak terpenuhi, itu nanti langsung cemas. Aduh, kan ini belum ini, aduh ini gimana gitu-gitu. Bisa dibilang orang ini adalah perfeksionis? Benar, perfeksionis anankastik. Itu tuh gampang banget jatuh ke cemas. Iya. Karena tadi itu kan kalau nggak perfect, aduh gimana nih gini. Ada satu aja yang nggak dilakuin, langsung kepikiran. gitu. Itu salah, itu contohnya. Baik. Kemudian dependent personality disorder atau apa namanya? Tergantung. Jadi dia tuh orangnya tuh kayaknya kalau mau sendiri tuh nggak apa-apa, harus ditemenin. Pokoknya aku harus dapat ada orang yang aku gandolin nih untuk dipercaya biar ini gitu loh. Jadi kalau misalkan sampai kadang-kadang dia tuh nggak bisa memutuskan hal yang sepele. Beli baju tetap harus bagus mana nih ini sama ini gitu-gitu. Dia nggak bisa memutuskan sendiri agak ya? susah, dependent. Jadi kayak, pokoknya intinya dia tuh kayak takut mengambil keputusan, jadi dependent. Ngikut ke orang gitu loh. Gitu. Kadang-kadang saking dia takut kehilangan orang itu tuh dia tuh sampai mau melakukan segala cara biar nggak kehilangan orang itu. Maksudnya dokter, orang tersebut yang dia percaya seperti itu atau satu orang ini atau dengan orang yang orang lain? yang dia percaya. Oh, contohnya gini deh, satu paling orang gampang gitu. pacaran lah ya. Udah dia apa-apain tapi dia kayaknya aku nggak mau lepas dari kamu nih gitu loh. Nah, tapi kalau otomatis nanti lepas dia biasa kan nyari lagi gantolannya. Oh iya. Karena dependent dia butuh orang untuk dia pegangin. Baik. Jadi kalau satu ini lepas ya nanti otomatis dia nyari lagi yang bisa dipegang. Berarti artinya bisa tergantung dengan beda-beda orang gitu. Benar, ya. gitu. Itu yang nanti akan jatuh ke arah cemas. Kalau yang klaster B itu nanti jatuhnya tuh ke gangguan mood biasanya, kayak misalnya depresi, bipolar disorder, itu nanti siklotimia, kemudian distimia, itu yang si klaster B. Kalau klaster A tuh nanti jatuhnya tuh kebanyakan ke psikotik, mohon maaf, kayak schizophrenia, ODGJ yang sering itu kemungkinan besar dari ini. Jadi memang tipe personalitas atau ciri kepribadian tertentu tuh juga bisa sebagai satu faktor untuk tim jatuhnya cemas, terutama klaster C. Tapi belum tentu ya, kayak kadang-kadang klaster B juga bisa ke cemas. Jadi ini saya ngomongnya mayoritas. Jadi mayoritas untuk gangguan cemas itu lebih ke klaster C biasanya. Baik. Situ. Tadi dokter sempat menyinggung di klaster B ini adalah untuk orang-orang yang depresi seperti itu. Kemudian mood. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara depresi dengan anxiety ini? Ada. Dia tuh serupa tapi tak sama. Iya. Kayaknya ada di slide yang ada deh kayaknya. Coba slide selanjutnya. Silakan, bisa ditampilkan. Lagi. Nah ini. Nah depresi sama cemas itu serupa tapi tak sama. Seperti apa itu dokter? Nah ini kita bisa lihat di paling tengah yang ada kayak gambar telur. Itu yang tengah itu yang major depressive disorder. Kita lihat core-nya atau intinya itu adalah mood depresi sama interest pressure atau anhedonia. Baik. Jadi biasanya tuh kayak gini. Kamu biasa kalau lagi stres ngapain? Misalkan aku karaoke nih. Habis kalau kan orang pasti seneng dong, orang dia udah ngelakuin hobinya. Tapi dia tuh karaoke, habis itu kayak nggak ngerasain seneng lagi. Itu namanya anhedonia. Jadi hilang happy-nya. Pleasure-nya tuh hilang. Kayak misalkan, biasa kalau kamu suntuk ngapain? Aku biasa jalan-jalan ke mall. Terus pas lagi dia suntuk tuh, ayolah kita ke mall gitu kan. Kan saya bilang sedih kan belum tentu abnormal ya. Dia lagi sedih nih, terus udah jalan ke mall yuk, udah jalan ke mall. Kok aku nggak ngerasain bahagia ya? Nah, kita harus curiga nih. Apakah jangan-jangan dia sudah masuk ke depresi? Terutama depresi itu minimal 2 minggu waktunya. Kita nggak bisa katakan depresi kalau belum sampai 2 minggu. Kecuali kalau dia parah banget sampai punya ide untuk bunuh diri, nah itu kita sudah bisa katakan depresi. Meskipun belum sampai 2 minggu ya. Berarti dan itu harus dirawat. Depresi itu yang mengacu keparahannya adalah dia ingin untuk bunuh diri. Iya, sampai kayak gitu. Nah, kemudian inti dari cemas tadi saya bilang fear and worry. Jadi rasa takut sama khawatir. Nah, kemudian ada yang warnanya sama tuh. Warna ungu, pink, biru sama merah. Nah, ini sama nih. Di depresi sama cemas itu semuanya ada gangguan tidur, ada gangguan konsentrasi, ada capek-capek atau lelah, fatigue tuh capek-capek atau lelah. Psikomotornya kalau cemas tuh lebih ke arousal kan kayak nggak bisa diem. Kan orang cemas kan kayak kadang-kadang datang tuh, dok, saya cemas tangannya gini-gini atau kakinya goyang-goyang dan lain sebagainya. Kalau depresi itu bisa kadang-kadang dia lebih lemes, hipomotorik, malah kadang-kadang lemes kan nggak mau ngapa-ngapain karena dia anergia, nggak punya energi. Nah, itulah yang overlappingnya dari
depresi sama tidur, Baik. sama cemas. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, dok, bedanya gangguan tidurnya depresi sama Gangguan tidurnya cemas? yang cemas, ya. Ini beda nih. Aku ada nggak ya slide-nya? Coba di next slide ini. Ada nggak? Ya, silakan. Ya, baik pemirsa juga yang ingin bertanya secara langsung dengan Nah, Dr. Benu, kita juga membuka line telepon. Ya, pemirsa, sembari dijelaskannya mengenai gangguan kecemasan saat ini 0451452414 atau di 0817452414. Nanti teman-teman akan memberikan kode ke saya untuk pemirsa yang sudah tersambung teleponnya dengan kita. Silakan dokter. Kemudian tidurnya ini ya berbeda. Gangguan tidur nih. Ya. Nah, kita lihat di sini ada initial insomnia atau early insomnia. Baik. Ada middle insomnia sama terminal insomnia atau late insomnia. Baik. Ini 3 insomnia ini beda nih. Di depresi beda, di cemas juga beda. Baik. Dan ingat, dikatakan insomnia adalah minimal itu ada gangguan seminggu tuh minimal 3 hari dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau misalkan baru 1 hari nggak bisa bobo langsung, dok saya insomnia gitu. Bukan insomnia, itu masih belum. Orang kalau mau ujian pagi deg-degan pasti nggak bisa bobo. Orang kalau mau, besok aku mau wawancara presiden nih misalnya gitu kan. Kepikiran pasti nggak bisa bobo. Iya. Langsung insomnia, enggak. Minimal 3 kali dalam seminggu dan selama kurang lebih 1 bulan baru dikatakan insomnia. Sampai mengganggu pekerjaan dan lain sebagainya. Inisial insomnia atau early insomnia tuh yang misalkan gini, dok, saya susah masuk boboknya. Misalkan gini, dok, saya biasa tidur jam 9 nih, dok. Ini kok saya jam 12 nggak bisa bobo. Nah, itu susah masuk tidurnya kan. Itu namanya inisial atau early insomnia. Kalau middle insomnia tuh gini, dok, saya tidur tetap jam 9 sih, dok. Cuman tengah malam tuh saya bangun jam 12. Habis itu nggak bisa bobo lagi atau susah bobo lagi. Itu yang middle insomnia. Baik. Yang terminal atau late insomnia tuh yang, dok, saya biasa bangun tuh jam 5 sholat subuh, tapi ini saya tuh jam 3 bangun, dok. Udah habis itu kayak nggak bisa bobo lagi. Itu yang late insomnia. Kalau yang cemas, itu biasanya di antara ketiga ini yang mana? Apakah dia berada di tengah? Cemas itu yang inisial insomnia. Oh, Ingat, inisial insomnia. cemas kan tadi kan bilang deg-degan, jantungnya berdebar-debar, nggak bisa bobo. Nah, akhirnya saking dia cemasnya, dia susah masuk boboknya. Nah, kalau depresi dia middle and late. Jadi kalau depresi biasa tetap bisa bobo, tapi dia tidurnya tuh tidak nyenyak. Jadi ntar kebangun. Nah, berarti itu untuk depresi. inisial insomnia bisa tidur nyenyak, dokter? Inisial insomnia bisa kalau sudah tidur, tapi masuknya tuh susah banget. Biasa jam 9, dok, ini jam 12 saya belum bisa bobo gitu. Tapi bisa gabungan nggak sih, dok? Bisa. Bisa, dok, saya early sama middle. Bisa. Oke. Berarti tuh cemasnya ada, depresinya ada, gitu. Baik, Kayak gitu. baik. Jadi tergantung dari mana. Jadi dari gejala-gejala yang timbul itu kita juga sudah bisa agak sedikit memetakan itu ke arah mana. Meskipun itu tidak pasti. Kalau ini pasti ini itu enggak. Tapi paling enggak kita sudah ada arah ke arah mana. Nanti kita wawancara anamnesis selanjutnya tuh ke arah mana ya kita ya. Jadi sudah ada peta di otak kita, sudah tahu sebagai psikiater ataupun psikolog sudah tahu nih ke arah mana nih nanti pasiennya. Tapi sebenarnya menarik gitu, dokter, karena yang terlihat memang dari masyarakat adalah salah satu gejala yang mereka biasa alami dan tidak menyadari bahwa mereka ini sudah mengalami kecemasan ataupun yang namanya juga yang sudah dijelaskan dokter tadi sampai depresi seperti itu. Ketiga tipe seperti ini. Apakah dokter hanya dengan melihat kondisi insomnia seperti ini dengan berbeda dengan dia memang orang yang suka insomnia seperti itu, orang normal yang suka insomnia, lebih tepatnya kita melihatnya bagaimana, dokter? Nah, kita harus wawancara lebih dalam lagi nih. Apakah dia memang orang yang memang tidurnya tuh pendek? Ada, soalnya ada beberapa orang yang memang normalnya, dok, saya kalau tidur memang 3 jam gitu. Jadi kita harus tahu riwayatnya tuh gimana. Kemudian disatukan dari gejala yang timbul sampai waktu timbul di gejala itu kapan, sama gejala susah tidurnya tuh kapan. Jadi memang harus wawancaranya lebih dalam. Baik. Ke pasien itu. Kita nggak bisa cuman dari sekali ketemu, kalau nggak sekali itu langsung hanya dalam waktu berapa menit langsung tahu. Kecuali kalau kita sudah agak sedikit mendalam, kita akan lebih enak nanti memetakannya. Dan itu juga tadi kadang-kadang sebagai psikiater atau psikolog tuh kita tuh harus punya ruangan tersendiri yang privacy, kemudian biar paling nggak tuh klien atau pasien kita tuh nyaman untuk mencurahkan segalanya. Baik. Dan kita lihat dulu nih kira-kira kan misalnya di antara temen nih atau orang, ini kliennya tuh lebih nyaman ditungguin orang itu atau orang itu mendingan di luar. Itu kita juga harus notice di situ nih. Karena kan kita mau mendalami pasien nih. Iya. Jadi biar pasien tuh lebih nyaman ke kita tuh, kita sebagai psikolog atau psikiater harus tahu itu sih. Baik, Gitu. baik. Dan untuk melihat insomnia ini sendiri, soalnya memang dokter banyak sekali masyarakat yang mengalami insomnia ini sendiri.
kalau dokter singgung tadi bahwa 1 minggu itu setidaknya ada 3 kali dia mengalami insomnia, dan dokter mengatakan bahwa mungkin itu di inisial insomnia seperti Benar. itu. Kalau untuk middle insomnia ataupun terminal insomnia ini berapa kali dia seminggu atau 1 bulan itu berapa kali dia alami? Semua sama. Sama? Insomnia mau 3 macam ini tetap sama. Nah, biasanya kalau ada gangguan insomnia kayak gini, susah bobo, itu kita langsung ke slide selanjutnya bisa. Silakan teman-teman. Kita lihat ke sleep hygiene dulu, kita lihat dulu pasiennya. Apakah selama ini dia tuh memang sudah melakukan sleep hygiene dengan baik dan benar atau belum? Kalau misalkan belum, kita mau kasih obat sampai 1 truk yang dosisnya tinggi juga nanti nggak ngefek dong gitu. Baik. Mungkin di slide selanjutnya di sleep Ya, hygiene. silakan teman-teman. Ya baik teman-teman juga atau masyarakat pemirsa ya begitu yang sudah tersambung dengan kami di studio. Apakah sudah ada yang tersambung? Ya belum ada, ternyata pemirsa sekali lagi di 0451452414 atau 0817452414 hari ini mengenai topik gangguan kecemasan. Tentu saja kita sudah mendengar tadi banyak sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dokter Banu. Ya baik dokter, seperti ini ya. Nah, karena nanti kalau kita dapat pasien yang misalkan gangguan tidur, kita jangan langsung kasih obat nih. Kita lihat dulu nih sleep hygiene-nya bagus apa enggak. Nah, Baik. sleep hygiene itu apa sih dok? Contohnya kayak gini, kayak dia tuh udah ada rutinitas mau tidur tuh bagaimana. Kalau bisa tuh dijadwalkan, tidur bangunnya tuh dijadwalkan. Nah, kemudian create healthy sleep environment tuh contohnya kayak gini. Kalau orang tidur tuh kalau bisa suhunya tuh harus optimum ya. Jadi jangan sampai kepanasan, jangan sampai kedinginan. Karena itu akan membantu orang tidurnya nyenyak atau enggak, gampang masuk tidur atau enggak. Nah, itu setiap orang beda-beda. Iya. Nah, yang bahaya nanti kalau suami istri tidur, aduh satunya nggak bisa dingin, satunya harus dingin. Nah, itu Harus di ceritanya tengah-tengah. beda lagi tuh nanti tuh. Nah, kemudian itu salah satunya. Kemudian juga ingat, kita kalau mau tidur tuh bener-bener yang harus kayak tidur itu mah satu ritual ya. Jadi kayak misalkan kita mau tidur tapi masih main handphone, masih gadgeting lah semuanya, entah itu laptop, entah itu lain sebagainya, itu juga kalau bisa di stop dulu minimal 1 jam sebelum tidur. Kemudian kalau mau tidur kalau bisa kurangilah makan makanan yang terlalu kenyang, kayak makanan besar ataupun makanan yang berlemak. Takutnya nanti pada saat kita tidur masih di lambung bisa reflux lagi nanti. Baik. Atau balik lagi nanti mahnya kena dan lain sebagainya. Baik, dan juga ada ini ya, dokter, dengan stres kita bisa kendalikan begitu? Benar, yoga gitu tuh Yoga. bagus itu. Kayak gitu. Kalau bisa, kalau misalkan mau olahraga, kalau bisa jangan 2 jam sebelum tidur ya. Nanti karena olahraga itu kan bikin orang aware ya, bikin orang semangat nih. Kita mau tidur jam 10 tapi olahraganya jam 9 ya, jangan berharap bisa langsung bobo gitu. Agak susah gitu nanti. Baik, dokter, ternyata kita sudah pada kesimpulan seperti itu Oh, ternyata iya. dokter, dan kita ingin tahu pencegahan dan juga pengobatannya dari untuk gangguan kecemasan ini sendiri. Pencegahannya tadi itu kayak misalkan kita harus ada olahraga yang baik, karena olahraga itu bisa memacu pengeluaran neurotransmitter serotonin, dopamin, norepinefrin yang memang di situ tuh pada orang cemas tuh agak terganggu di situ. Baik. Nah, paling tidak bisa menyeimbangkan. Tadi pola makan yang sehat, yang baik, 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup sih kalau kata saya untuk bisa mencegah. Kemudian jangan lupa kalau misalkan ada permasalahan atau apa, ceritalah kepada circle yang memang dia percaya atau orang yang pertemanan yang dia percaya. Mungkin itu. Kemudian hubungan sosial dengan lingkungan sekitar juga harus baik. Jadi paling nggak dia tidak merasa sendirian dan lain sebagainya. Bagaimana memang misalnya dari anak-anak sampai lansia mereka mengalami yang namanya gangguan kecemasan ini, dokter, pengobatan apa yang biasanya harus dilakukan oleh mereka? Atau kapan mereka harus datang kepada dokter jiwa Iya. begitu? Kalau memang merasa sudah ada perubahan yang drastis dalam kehidupan sehari-hari, mengganggu kinerja sehari-hari, aktivitas sehari sudah terganggu, boleh nanti ke psikolog klinis atau ke psikiater. Nanti di situ misalkan nggak semuanya langsung pakai obat ya. Jadi pertama kali nanti kita ajarkan psikoterapi terlebih dahulu dan kita lihat. Tapi nanti kalau misalkan memang gangguan itu dinilai sudah berat dan memang dirasa dinilai butuh obat, nanti mungkin akan ada psikofarmaka, yaitu obat-obatan dan psikoterapi yang akan kita berikan kepada pasien. Baik. Dan satu lagi dokter, yaitu bagaimana menghindari atau saran dari dokter kepada pemirsa masyarakat di sini bahwa stigma kepada saat kita datang psikiater itu adalah stigma yang negatif. Sebenarnya tidak seperti itu dokter ya. Silakan dokter sampaikan kepada pemirsa. Benar. Seperti yang tadi saya bilang, jiwa itu tidak sempit hanya menolong untuk pasien-pasien psikotik ataupun ODGJ, tapi juga pasien-pasien seperti yang tadi kita bilang. Jadi nggak perlu takut karena yang bisa menolong diri kita tuh adalah kita sendiri ya. Yang tahu diri kita tuh adalah kita sendiri. Dan kita di sini fungsinya adalah membantu teman-teman tuh bisa menjadi terapis bagi teman-teman sendiri. Jadi apabila teman-teman pengen sembuh dan pengen membantu diri teman-teman sendiri, nggak perlu malu untuk datang ke psikolog klinis ataupun ke psikiater. Kan itu sangat membantu kita untuk bisa sembuh Iya. seperti itu. Baik pemirsa,
Dan ternyata solusi menuju sehat kali ini kita sudah pada akhir, dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan program Solusi Menuju Sehat. Terima kasih Dokter Banu. Ya, sama-sama. Katgada Kaliga Murda, spesialis kedokteran jiwa yang saat ini sedang bertugas di RSUD Torabelo Kabupaten Sigi dan juga RSU Sis Al Jufri, sudah memberikan banyak penjelasan mengenai gangguan kecemasan. Dan pemirsa, sekali lagi pemirsa, bahwa diri kita yang tahu tentang diri kita sendiri, seperti yang dikatakan oleh Dokter Banu. Dan akhir kata, saya Krisna Ditokau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.